Sal, selamat, ucap Novia menatap haru Salma. Salma hanya bisa tersenyum. Matanya menatap semuanya. Terlihat wajah-wajah bahagia tercetak jelas. Namun berbeda dengan hatinya. Hatinya justru sedih. Ia ingin menangis. Dek, ayo keluar. Temui suamimu, ajak Rizka. Mendengar kata suami membuat Salma geli sendiri. Kalimat asing yang pertama kali terdengar di telinganya. Dengan didampingi Rizka dan Vina, Salma melangkah menuju ke ruang akad dengan anggun. Kedatangan Salma disambut dengan bahagia. Suara pujian atas penampilan Salma terdengar bersahutan di telinga Salma. Demi menjaga kehormatan keluarga, Salma memberikan senyum cantiknya. Sedang di ujung ruang, Adi menatap tak percaya. Sosok perempuan yang berjalan menghampiri kakaknya sangatlah mirip dengan bidadari yang ia maksud. Namun ini lebih cantik. "Woi mas, kedip," tegur Ryan sambil menyenggol tubuh Adi. "Itu kakak ipar." "Ya iyalah, cantik juga ya. Gak salah pilih nih," ujar Ryan penuh bangga. Sedang Adi hanya bisa mengelus dada dan menatap Nana Roni. Roni menatap Salma sejak pertama kali Salma muncul. Entah mengapa, matanya saat ini enggan untuk beralih. Penampilan Salma terlihat sangat anggun. Aura kecantikannya benar-benar menguar. Setelah berjalan dengan anggun, kini Salma telah berhadapan dengan Roni. Rizka maupun Vina meninggalkan Salma yang sebenarnya tidak ingin ditinggal. Salma mulai gugup. Ia tidak berani menatap Roni. Sedangkan Roni terus memandang Salma tanpa mengedip. "Kedip Mas Roni," celetuk Pak Ridwan Kamil membuat Roni tersadar. "Mbak Salma, jangan nunduk," dipandang suaminya. "Udah halal kok," ucap Pak Penghulu membuat semua ikut menyoraki. "Mbak Salma boleh cium tangannya Mas Roni," titah Pak Penghulu. Roni maupun Salma sama-sama bergeming. Salah satunya tidak ada niatan untuk memulai. "Aduh, ini kenapa pengantin baru malu-malu?" celetuk Pak Ridwan Kamil membuat semuanya tertawa. Dengan tangan bergetar, Roni memberikan tangannya kepada Salma. "Mas Bupatinya gugup, tangannya jangan getar mas," ucap Pak Emil menambahi. Salma pun menurut. Tangan yang sudah keringat dingin sejak tadi akhirnya menyentuh tangan Roni untuk pertama kali. Laki-laki pertama yang ia sentuh selain ayahnya. Dengan takzim, Salma mencium tangan Roni dan secara spontan tangan kiri Roni menyentuh kepala Salma untuk mendoakan Salma sesuai dengan pesan sang ibu. "Alhamdulillah, tahan dulu, mau difoto," ucap Pak Penghulu. "Buruan dong," batin Salma. "Kenapa jadi gugup gini sih?" Roni ikut membatin. Tak membutuhkan waktu yang lama, Salma melepas tangan Roni. "Pak, suruh Pak Bupati cium kening," sahut seseorang yang tak lain dan tak bukan Ryan yang sejak tadi sudah gemas dengan tingkah keduanya. "Hahaha," suara tawa menggema. Namun berbeda dengan Roni dan Salma yang melirik tajam kepada Ryan. "Wah, nanti saja ya. Sekarang Mas Roni sama Mbak Salma bisa duduk, terus tanda tangani buku nikahnya. Tapi sebelumnya, Mas Roni harus membacakan sigot taklili dalam buku ini," pinta Pak Penghulu. Roni maupun Salma telah menandatangani semua berkas yang diperlukan termasuk buku nikah. "Nah, sekarang buku nikah sudah resmi milik kalian. Dijaga baik-baik, jangan sampai masuk ke pengadilan agama," ucap Pak Penghulu memberi pesan. Dengan sopan, Roni dan Salma menerima. Sesi selanjutnya adalah pemasangan cincin nikah. Kali ini yang bertugas mengantar cincin pernikahannya adalah Adi. Dengan hati yang sedikit nyesek, Adi melakukannya. Ia memberikan cincin tersebut dengan lemas. Roni yang membingung hanya bisa menatap heran adiknya. "Kenapa lagi tuh anak?" batin Roni.
Silakan Mas Roni memasangkan cincinnya ke tangan Mbak Salma, ucap MC mengambil alih acara. Tanpa membantah, Roni segera melakukan karena ia ingin acara ini cepat selesai. Kemudian berganti Salma yang memasangkan. Tidak ada senyum yang terukir dari keduanya. Raga mereka hadir di sana, tapi entah kemana jiwa mereka. Setelah itu mereka difoto lagi untuk kenang-kenangan. Karena ini adalah hari akad, setelah penyerahan mahar, Salma dan Roni berdiri di tempat yang disediakan untuk bersalaman dengan seluruh tamu undangan. Tante Ria dan Om Usman menghampiri keduanya. "Selamat anakku, barokallah," ucap Tante Ria sambil memeluk Salma. "Iya Tante, terima kasih," ucap Salma sedikit tak bersemangat. "Bahagia ya nak," ucapan Tante Ria membuat mata Salma berkata-kata. "Jangan nangis, nanti cantiknya hilang," tegur Tante Ria. Kini giliran Om Usman. Ditatapnya Salma penuh dengan arti. Wajah Salma yang mirip dengan Pak Lukman membuat Om Usman teringat adiknya. "Seharusnya kamu di sini, Lukman. Kamu harus lihat, putri kecilmu sudah ada yang menjaga. Dia telah menjadi perempuan dewasa," batin Om Usman sambil terus menatap Salma. "Om," tanpa berucap, Om Usman memeluk Salma dengan erat, hingga tak terasa air matanya pecah. Tak beberapa lama, Om Usman melepas pelukan itu. "Bahagia ya nak." Lalu Om Usman berganti kepada Roni yang kini menatapnya. "Om titip Salma ya, bimbing dia. Jika dia salah, tegur dengan baik, jangan marah-marah, jangan sakiti hatinya." Pesan Om Usman membuat Roni tersenyum dan mengangguk. "Akan saya usahakan Om." Om Usman menepuk bahu Roni penuh yakin. "Om percaya sama kamu." Selanjutnya adalah Bu Rani dan kedua adik Roni. Bu Rani menatap Salma dengan senyum bahagia. "Akhirnya ibu punya anak perempuan," ucap Bu Rani sambil mengelus tangan Salma. Salma tersenyum. "Terima kasih karena sudah mau menikah dengan anak ibu. Tolong saling menjaga ya. Jika anak ibu salah, jangan sungkan-sungkan untuk menegurnya," ucap Bu Rani lalu memeluk Salma sambil berbisik. "Bahagia selalu." Salma mengangguk dan tersenyum. "Kakak ipar, jangan senyum-senyum terus, nanti aku diabetes," celetuk Adi mulai heboh. Ryan menyenggol tubuh Adi, sedang Roni sudah melayangkan tatapan tajam kepada Adi. "Mas Adi, jangan gitu. Tuh lihat mata Mas Roni," tegur Ryan sedikit berbisik. Salma hanya bisa tersenyum canggung. Ini adalah pertama kalinya ia bertemu dengan para adik iparnya. "Adi, jangan gitu," tegur Bu Rani. Adi hanya tersenyum tanpa dosa. "Mas Roni, ibu sudah sering memberi nasihat. Kali ini, ibu cukup mendoakan kalian. Semoga bahagia di dalam pernikahan. Pokoknya harus bahagia. Ibu ingin segera mendapat kabar baik dari kalian," ucap Bu Rani sambil memegang masing-masing tangan Roni dan Salma. Aftersah. Akad nikah telah selesai dilaksanakan. Sudah 1 jam lalu para tamu membubarkan diri, termasuk Salma yang kini sedang mengganti pakaian dan menghapus riasan wajahnya karena dirinya sudah gerah sejak tadi. Tanpa pamit, ia meninggalkan Roni yang sedang mengobrol dengan Adnan dan saudara Salma yang lainnya. Untuk acara tasyakuran akan mereka laksanakan minggu depannya lagi, karena mengingat mereka yang tidak bisa izin secara terang-terangan dari pekerjaan masing-masing. Langkah Tante Ria terhenti ketika melihat Roni yang belum berganti pakaian. Segeralah ia menghampiri sang menantu. "Roni belum ganti baju. Salma mana?" tanya Tante Ria beruntun. "Salma kayaknya ganti baju Tan, soalnya tadi dia pergi gitu aja," jawab Roni jujur. Tante Ria hanya geleng-geleng kepala mendengarnya. "Ya sudah, itu ibu sama adik-adik kamu mau pamit.
temui mereka dulu. Biar tante yang cari Salma. Titah Tante Ria. Roni mengangguk lalu segera menemui ibu dan adiknya. Belum ganti baju, Mas? Tanya Bu Rani yang masih melihat Roni memakai baju pengantin lengkap. Belum, Bu. Gantian sama Salma. Alasan Roni. Bu Rani mengangguk-nganggukkan kepala. Ini koper kamu isinya peralatan kamu semuanya. Untuk sementara, kamu tinggal di sini. Nanti kalau sudah beberapa hari boleh ajak Salma pindah ke rumah dinas. Biar Salma nyaman dulu sama kamu. Bukan begitu Pak Usman? Ucap Bu Rani memberi saran. Iya betul Bu Rani. Om Usman menyepakati. Salma dan Tante Ria muncul dari dalam. Tampak baju Salma telah berganti, sekarang ia menggunakan gamis sederhana dan dipadukan kerudung instan berwarna hitam. Salma pun memperlihatkan wajah aslinya yang tidak jauh beda dari sebelumnya yang membuat Adi melongo menatapnya. Itu benar-benar bidadari yang aku temui di pendopo, batin Adi. Ryan yang sadar dengan tingkah kakak keduanya sedikit tersenyum. Sabar ya, ditikung sama kakak sendiri. Bisik Ryan tepat di telinga Adi membuat Adi menatapnya sengit. Nah, ini Salma. Ucap Pak Usman sambil menggeser tubuhnya agar Salma bisa berdampingan dengan Roni. Salma tersenyum sopan. Salma, ibu pamit ya. Betah-betah sama Roni. Kalau dia apa-apain kamu, bilang sama ibu. Jangan takut. Ucap Bu Rani memberi saran. Salma tersenyum lagi. Iya Bu, mohon doa dan restunya ya. Ucap Salma. Bu Rani tersenyum sambil mengelus wajah Salma yang ayu. Ibu hati-hati pulangnya. Adi, kamu nyetirnya yang benar. Jangan sampai ibu lecet sedikit pun. Tita Roni dengan tegas. Iya mas, tenang aja. Kau juga, jangan macam-macam sama bidadari. Awas saja kalau iya. Siap-siap aku ambil bidadarimu. Ucap Adi berbalik mengancam membuat para orang tua menatap heran. Tanpa menjawab, Roni melempar tatapan tajam. Dan tentu hal tersebut tidak luput dari pandangan Salma. Salma bingung melihat pertikaian adik kakak ini. Sudah, jangan ribut. Kalau begitu Pak Usman, Bu Ria, kami pamit ya. Mohon bimbing Roni. Ucap Bu Rani sambil menjabat satu persatu tangan mereka. Iya Bu Rani hati-hati pulangnya. Ucap Tante Ria. Bu Rani beserta kedua adik Roni meninggalkan rumah Salma. Mereka menunggu sampai hilang mobil tersebut dari pandangan mereka. Dan Om Usman berucap, Roni, sekarang kamu sudah menjadi bagian kami. Itu tandanya, kamu tidak perlu sungkan menganggap kami keluarga. Dan untuk Salma, sekarang kamu sudah punya suami. Itu artinya, kamu harus berbagi kamar dengan Roni. Kan masih ada kamar tamu, Om. Ucap Salma yang menolak sekamar dengan Roni. Kamu suruh suami kamu tidur di kamar tamu. Ya kalau mau, kan kamar Salma kecil. Gak muat kalau berdua. Ucap Salma mencari-cari alasan. Enggak Salma, kamar kamu itu besar. Jangankan berdua, bersepuluh aja muat. Timpal Tante Ria yang mulai gemas dengan alasan Salma. Pokoknya, kamu harus sekamar dengan Roni. Sambung Tante Ria membuat Salma terdiam dan melirik tajam ke arah Roni. Sedang Roni yang tahu jika Salma meliriknya, berpura-pura melihat ke arah yang lain. Ayo Ron, Tante antar kamu ke kamar Salma. Tante Ria menarik tangan Roni tanpa menunggu jawaban Salma. Sedang Salma hanya bisa melongo melihatnya. Sudah sana, ikut istirahat. Tita Om Usman sambil sedikit mendorong tubuh Salma. Dengan langkah besar, Salma menyusul. Sesampainya di kamar Salma. Nah, ini kamarnya. Ucap Tante Ria sambil membuka pintu kamar Salma. Roni melihat ke sekelilingnya. Kamar yang sudah dipenuhi dengan bunga-bunga mawar.
Tante memang sengaja minta kamar ini didekorasi semacam ini, supaya terasa suasana pengantin barunya. Imbuh Tante Ria. Benar-benar seperti kamar pengantin, pikir Roni. Salma, kamu tidak boleh marah-marah sama Roni, karena dia sekarang adalah suami kamu. Jadi harus nurut dan berlaku lemah lembut, ucap Tante Ria memberi pesan. Oke sayang, Tante Ria mengelus kepala Salma dengan lembut, sambil tersenyum menggoda. Tanpa menunggu jawaban Salma, Tante Ria keluar dan menutup rapat pintu kamar Salma. Salma tersentak, lalu berlari kecil ke arah pintu. Tante, kok ditutup pintunya? Ucap Salma sambil mengetok pintu. Istirahat Salma, teriak Tante Ria menyahut. Tubuh Salma lemas seketika. Ia pun menyandarkan tubuhnya di balik pintu kamar. Saat ini di kamar tersebut hanya ada Roni dan dirinya. Rasa takut mulai menjalar ke diri Salma. Apalagi, sekarang Roni terlihat melakukan pergerakan. Ia melepas belangkon yang ia kenakan tadi, dan ia juga mengacak-ngacak rambutnya membuat Salma menelan ludah pelan. Kenapa lihat saya seperti itu? Ganteng ya? Seketika Salma mendelik menatap Roni. Ternyata seorang bupati juga punya kepercayaan diri tingkat dewa ya, ujar Salma pelan. Haruslah, namanya juga pemimpin, sahut Roni yang ternyata masih mendengar ucapan Salma. Setelah itu, Roni dengan gerakan pelan mulai membuka satu persatu kancing baskapnya yang membuat dirinya gerah sejak tadi. Tunggu, mau ngapain kamu? Tanya Salma sedikit teriak membuat Roni tersentak. Lepas bajulah, jawab Roni santai. Gila kamu, ucap Salma secara spontan. Roni menoleh menatap mata Salma lurus. Sedetik kemudian, ia melangkah menghampiri Salma. Salma mulai panik. Ia berusaha memundurkan tubuhnya ketika Roni semakin dekat. Tapi sayang, tubuh Salma sudah mentok dengan pintu. Dengan tatapan tajam, tangan Roni terangkat ke atas, membuat tubuh Salma terkunci olehnya. Kamu bilang saya gila. Roni berucap lirih sambil terus mengunci tatapan Salma. Salma terdiam. Ia tidak bisa berkutik sama sekali. Wajah mereka sangat dekat. Bahkan deru nafas Roni mampu Salma dengar. Mata mereka saling mengunci. Roni menatap dalam mata Salma. Mata Salma yang indah membuat siapapun yang menatapnya akan mudah jatuh dalam pesona Salma. Hingga tanpa sadar, tubuh Roni mendekat ke tubuh Salma. Tangan Salma mencoba menahan tubuh Roni yang perlahan mendekat. Dan dak-dak, tak-tak. Suara ketukan pintu secara brutal membuat mereka tersadar. Onti Sal, Onti Salma. Teriak bocil dari luar. Roni segera menjauhkan tubuhnya dari Salma. Sedangkan Salma mengusap keringatnya yang entah sejak kapan keluar, lalu segera membuka pintu kamarnya. Seorang anak kecil tampak berdiri sambil menatap Roni dan Salma. Tak lupa dengan senyum manisnya. Rian, ayo tidur. Jangan ganggu Onti Salma sama Om Roni. Mereka sedang istirahat, ucap Rizka sambil berlari kecil menghampiri anaknya. Gak mau bunda, Rian mau main sama Onti Salma. Rengek Rian membuat Rizka tak enak hati, karena ia tidak sengaja melihat baju Roni yang terbuka setengah. Rizka juga sadar jika Salma sedikit gugup dan berkeringat. Oh, Rian mau main sama Onti. Ayo, Onti juga mau main sama Rian, sahut Salma dengan cepat. Ini salah satu cara agar Salma bisa menghindar dari Roni. Kejadian tadi membuat Salma tidak bisa berpikir jernih. Ia pun tidak sanggup untuk berhadapan langsung dengan Roni. Kamu istirahat aja dek, nanti kecapean, tita Rizka. Enggak mbak, enggak apa-apa, Salma anak kuat. Udah, ayo Rian main sama Onti, seru Salma semangat. Tanpa menunggu jawaban, Salma menggendong Rian.
Tawa senang terdengar dari bibir Rian membuat Salma ikut tertawa, sedang Roni hanya menatap tanpa ekspresi. "Maaf ya Ron," ucap Rizka. "Gak apa-apa mbak, udah biarin aja. Saya masuk dulu." "Tunggu Ron." "Iya." "Ini masih siang. Kalau mau tancap gas, nanti malam aja biar gak diganggu sama bocil," ucap Rizka sedikit menggoda Roni. Roni terkejut mendengar penuturan kakak iparnya. Tanpa menunggu respon Roni, Rizka segera pergi dari tempat itu. Wajah Roni mulai memerah. Segera ia tutup kamar Salma. Setelah pintu kamar tertutup sempurna, Roni mampu bernafas lega. Ia langkahkan kakinya duduk di kasur. Lalu sedikit memukul kepalanya dan geleng-geleng kepala cepat. "Tadi ngapain sih Ron?" gerutu dirinya. "Jangan sampai kamu jatuh cinta duluan sama dia," ucapnya lagi. Udah, tidak perlu memikirkan tadi. Sekarang fokus ganti baju dan beresin ini koper," sambungnya lagi. Roni segera mengganti baju pengantinnya dengan kaos oblong biasa. Saat berganti, matanya tak sengaja menangkap satu potret foto yang tersimpan rapi di atas meja kerja Salma. Karena penasaran, Roni menghampiri dan diambillah benda tersebut. Foto Salma dengan ayah, ibu, dan Albi yang tersenyum bahagia. "Ini pasti Pak Lukman, Bu Arin, dan..." Roni tampak berpikir ketika melihat seorang laki-laki yang berdiri di samping Pak Lukman. "Sepertinya ini mantan calon Salma," tebak Roni. "Masih gantengan saya," ucap Roni lagi dengan kepedean tingkat dewa. Kini Salma menemani Rian bermain di taman depan rumahnya. Ia berusaha melupakan kejadian yang terjadi antara dirinya dan Roni. Salma memantau orang-orang yang sedang membongkar semua dekorasi yang telah digunakan. "Mbak Salma gak istirahat?" tanya Pak Joko yang melihat anak majikannya duduk di taman. "Nanti aja Pak, ini saya lagi nemenin Rian main." Tiba-tiba, satu rangkaian bunga yang cukup besar jatuh dari mobil pengangkut. Dengan cepat, Salma membantu membereskan. Udah Mbak Salma jangan. Manten baru duduk aja. Saya gak enak jadinya," ucap seorang mas-mas dekorasi. "Gak apa-apa mas, santai aja," ucap Salma dengan sopan. Gerbang rumah Salma yang terbuka lebar membuat siapapun bisa dengan mudah melihat kondisi rumahnya. Dari kejauhan, tanpa disadari oleh Salma, ada segerombolan laki-laki dalam mobil sedang memantau dirinya. Cekrek. Suara jepretan gambar mereka dapat. "Sama seperti yang ada di foto," ucap seorang laki-laki yang menggunakan masker hitam dan berkacamata hitam. "Iya betul, kita tinggal tunggu perintah untuk bermain dengan dia," sahut yang lain. "Sekarang kita lapor dulu ke bos, kita pergi," perintah laki-laki bermasker hitam. Ibadah pertama. Malam mulai menyapa. Kini Salma sedang berkumpul dengan semua keluarga dari pihak ayah maupun ibunya yang masih tersisa. "Lah, Mas Bupatimu mana Kak Sal?" tanya sepupunya yang bernama Lingga. Pertanyaan tersebut membuat Salma yang sedang minum tersedak. "Pelan-pelan minumnya," tegur Adnan. "Oh iya, Roni mana ya?" sahut Adnan lagi sambil melihat sekelilingnya. "Masih di kamar kayaknya, nunggu istrinya," sahut Rizka berusaha tidak menceritakan hal yang ia tahu siang tadi. Salma menatap tajam Rizka. "Sal, panggil suamimu. Habis ini azan Isya, kita jamaah di sini," pinta Om Usman membuat Salma menurut. Dengan langkah berat, Salma melangkah kaki menuju kamarnya. Sampai langkahnya di depan kamar tersebut, jantung Salma berdetak lebih cepat. Kejadian tadi siang tidak hilang begitu saja dari otaknya. Dengan perlahan, ia menarik nafas berusaha menghilangkan kegugupannya. "Tenang Sal, tenang. Jangan gugup,
jangan takut, ucapnya sambil mengelus dada. Salma menarik nafas pelan. Bismillah. Dengan yakin, ia membuka pintu kamar tanpa mengetuk pintu. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Lantunan ayat suci Allah menggema di kamar Salma. Mata Salma menatap pemandangan yang baru pertama kali ia lihat. Seketika hawa ruang tersebut menjadi sejuk. Hati Salma seakan-akan telah diguyur air es. Roni duduk di atas sajadah sambil memegang Al-Quran. Sejenak, Salma tertegun mendengar suara Roni yang begitu indah. Bagus juga suara ngajinya, puji Salma dalam hati. Salma memandang Roni tanpa mengedip, sambil mendengarkan bacaan ayat sucinya. Roni yang sadar jika ada seseorang masuk ke dalam kamar tersebut, segera mengakhiri ngajinya. Shadaqallahul azim, ucapnya sambil menutup Al-Quran dan sekilas menciumnya. Tentu hal tersebut tidak luput dari pandangan Salma. Ternyata kamu suka liatin saya ya? Ucap Roni membuat Salma tersadar. Segera Salma mengalihkan pandangannya. Gak usah GR. Tadi aku lihat bunga yang ada di depanmu. Elak Salma menutupi kegugupan. Sedang Roni hanya tersenyum tipis mendengar alasan Salma. Roni meletakkan Al-Quran di atas meja, lalu melipat sajadah yang baru ia pakai. Kecanggungan meliputi keduanya. Salma berpura-pura membersihkan bunga yang ada di atas kasurnya. Seketika Salma pun lupa dengan tujuan ia masuk ke kamar. Sayang banget kalau bunganya dibuang, ucap Roni menyindir aktivitas Salma. Salma tidak menggubris. Ia terus membersihkan bunga mawar hingga bersih. Roni hanya geleng-geleng kepala membiarkan Salma, lalu membuka HP. Azan Isya berkumandang, membuat Salma teringat tujuan ia ke kamar. Kamu disuruh ke ruang tengah, kita sholat jamaah di sana. Ucap Salma tidak jelas membuat Roni mengernyitkan dahinya. Kalau ngomong yang jelas, jangan gremeng, tegur Roni membuat Salma menghembuskan nafas. Kamu disuruh ke ruang tengah, kita semua mau sholat jamaah di sana. Ucap Salma dengan lembut berusaha tidak emosi. Nah, gitu dong kalau ngomong, harus lembut. Ucap Roni lalu mengambil sajadah lagi dan berlalu meninggalkan Salma begitu saja. Salma melongo melihat Roni. Ditinggal terus, kalau Salma setelah sadar dan segera menyusul Roni dengan langkah besarnya. Sajadahnya dirapikan dulu, luruskan softnya. Titah Usman kepada semua anggota keluarganya. Itu pengantin barunya sudah muncul. Celetuk lingga membuat semuanya menoleh ke Salma dan Roni. Lama banget manggil Roninya, Sal? Tanya Tante Ria. Namanya juga pengantin baru, Tan. Masih anget, celetuk Rizka. Sontak Salma menatap tajam Rizka, sedang Rizka berpura-pura sibuk membenarkan sarung anaknya. Sudah, itu azannya sudah selesai. Roni, kamu jadi imam ya? Pinta Usman. Siap Om. Tanpa membantah, Roni segera mengambil posisi di depan. Sal, buruan pakai mukena. Tante Ria mengingatkan. Dengan cepat, Salma memakai mukenanya. Setelah iqomah dikumandangkan oleh Adnan, Roni segera memulai sholat berjamaah. Mohon safnya diluruskan dan dirapatkan, pinta Roni sebelum memulai. Semua segera melakukan apa yang Roni minta. Allahu Akbar. Sholat Isya pun dimulai dengan khusyuk. Suara Roni melantunkan surat Al-Fatihah mulai menggema di ruang tengah. Salma tertegun mendengar suara itu. Entah mengapa, ada rasa haru menelusup di hati Salma. Tak berapa lama, sholat selesai dilaksanakan. Diakhiri dengan doa bersama dan saling bersalaman. Kak Salma gak salim ke Kak Roni. Celetuk lingga membuat Salma terdiam. Ayo Salma, salim ke suami.
Biasakan setelah sholat harus cium tangan suami ya, sahut Tante Ria. Mau tidak mau, Salma menurut. Ia pun mendekat ke Roni yang sejak tadi menatap Salma. Salim, ucap Salma memberikan tangannya. Dengan senyum tipis, Roni menerima tangan tersebut, lalu diciumlah tangan Roni dengan lembut. Nah, gitu, ucap Rizka dengan heboh. Sebentar, ada yang kurang? Aku juga biasanya lihat papa cium keningnya mama setelah sholat. Kak Roni juga harus cium keningnya Kak Salma dong, ucap Lingga lagi membuat yang lain heboh. Sini sayangku Vina, aku cium keningmu, ucap Adnan memberikan contoh. Ya, seperti itu. Kak, ayo Kak Roni, ucap Lingga lagi dan didukung oleh semuanya. Roni menelan ludah pelan. Setelah akad tadi, ia maupun Salma tidak melakukan kontak fisik apapun selain Salma mencium tangan Roni. Janganlah om tante, gak enak itu banyak anak kecil, elak Salma sambil menunjuk para bocil yang sedang bermain di playground tak jauh dari tempat mereka sholat. Mereka lagi sibuk main Sal, ayo buruan, sahut Vina. Roni tanpa berucap mendekatkan tubuhnya ke Salma. Salma sedikit memundurkan tubuhnya. Jantungnya berdetak sangat cepat. Sontak Roni menarik tangan Salma agar tidak memundurkan tubuhnya. Ditatap mata Salma membuat Salma terdiam. Mata Roni mengunci tatapan mata Salma. Dengan gerakan pelan, Roni memajukan kepalanya hingga bibirnya menyentuh kening Salma. Salma tidak bisa berbuat apa-apa lagi selain menerima perlakuan Roni. Ia pun memejamkan matanya. Dirinya merasakan bibir Roni dengan lembut mencium keningnya. Au, baper aku, celetuk Rizka. Kayak drakor-drakor, timpal Lingga. Sal, jangan salting, imbuh Vina. Tak lama, Salma menjauhkan tubuhnya. Terlihat pipi Salma memerah. Ia berusaha menyembunyikan rasa saltingnya. Begitu pula dengan Roni yang berusaha tidak tersenyum, meski rasanya ia ingin sekali tersenyum lepas. Entah mengapa, ada kehangatan yang menjalar ke tubuhnya ketika ia mencium Salma. Masya Allah, bahagia terus ya kalian, ucap Om Usman yang terlihat bahagia. Mohon doanya Om, jawab Roni. Ya sudah, mari kita makan bersama. Itu ibu-ibu sudah ramai di dapur, ucap Om Indra, saudara dari Ibu Salma. Tanpa membantah, mereka menuju ke ruang makan. Makan kali ini dilakukan secara lesehan, mengingat meja makan yang terbatas. Salma, siapkan makanan untuk Roni, titah Tante Ria. Kan dia udah besar, Tan, ngapain harus disiapin? Tante Ria menatap datar keponakannya. Kan kamu istrinya. Udah buruan, Roni biarkan Salma yang ambil buat kamu, ucap Tante Ria dengan tegas. Salma hanya bisa menurut. Entah mengapa, semua orang di sini sangat senang membuatnya kesal. Tanpa berucap, Salma mengambil piring dari tangan Roni, lalu mengambil nasi yang ada di depannya. Segini cukup? Tanya Salma sedikit kesal. Salma, yang lembut kalau ngomong sama suami, tegur Tante Ima, adik dari ayahnya. Iya Tante, sedang Roni hanya bisa tersenyum tipis. Ini mau? Tanya Salma lagi sambil menunjuk ayam kecap. Boleh. Dengan cepat, Salma mengambil lalu memberikannya kepada Roni. Terima kasih, ucap Roni. Tanpa membalas, Salma berlalu begitu saja. Roni hanya bisa geleng-geleng kepala. Itu Salma mau kemana? Tanya Adnan yang melihat Salma naik ke lantai 2. Sontak Roni ikut melihat keberadaan Salma. Roni, coba kamu susul Salma. Dari siang dia belum makan, pinta Tante Ria. Tanpa membantah, Roni menyusul Salma dengan membawa makanan tadi. Capek ya Allah, ada apa dengan keluarga ini?
keluh Salma sambil mendudukkan tubuhnya di kursi yang ada di balkon. Roni terus mencari Salma. Ia membuka pintu kamar, namun nihil. Hingga tak sengaja, matanya menatap pintu balkon yang terbuka. Roni pun menuju ke sana. Perlahan, Roni membuka pintu tersebut. Terlihat Salma menenggelamkan wajahnya di atas tangannya yang terlipat. Roni pun mendekat, lalu mengambil kursi agar bisa berhadapan dengan Salma dan meletakkan piring di atas meja. Salma terlihat tidak terusik dengan kehadiran Roni. Roni menatap Salma. Ada rasa sedih di hatinya. Maafkan saya yang telah membawamu ke kehidupan yang tidak kamu inginkan, ucap Roni dalam batin. Tangannya perlahan ingin menyentuh kepala Salma. Tiba-tiba, Salma mengangkat kepalanya. Ia mengerjap-ngerjapkan mata menyesuaikan cahaya yang masuk. Dengan cepat, Roni menarik tangannya kembali dan berpura-pura melakukan aktivitas lain. Astagfirullah, kamu ngapain di sini? Ucap Salma setelah sadar atas keberadaan Roni. Mau makan? Jawab Roni santai sambil berusaha menyendok ayam. Kan bisa dibawa sama yang lainnya. Kenapa di sini? Tanya Salma mulai emosi. Terserah saya mau makan di mana. Salma menghembuskan nafas pelan. Ia tak cukup tenaga untuk membalas ucapan Roni. Tiba-tiba, Roni memberikan sendok yang berisi makanan ke depan mulut Salma. Salma terkejut. Mau ngapain? Makan, pinta Roni. Salma menggeleng. Enggak, kamu aja. Bergantian, sekarang Roni yang menghembuskan nafas. Makan, nanti kalau sakit, gak ada yang ngurusin. Ucap Roni berusaha sabar. Enggak. Keras kepala sekali. Makan, ucap Roni sedikit emosi. Aku bilang gak mau yang gak mau. Sentak Salma membuat Roni terkejut. Oh, gak mau. Roni meletakkan kembali sendok tadi, lalu berjalan mendekat ke arah Salma. Salma terkejut. Kamu mau ngapain? Gak ngapa-ngapain. Cuma sayang sekali jika bibir ini tidak makan apa-apa. Ucap Roni yang badannya sudah mengunci badan Salma. Sedang tangan Roni mulai menyentuh bibir Salma. Salma terpaku merasakan pergerakan Roni. Ia bingung apa yang harus ia lakukan. Roni sedikit menundukkan kepala supaya bisa mudah menatap mata Salma. Mau makan nasi? Atau saya makan kamu? Tanya Roni membuat Salma memukul bahu Roni secara brutal. Ih, mesum. Dasar mesum. Jahat. Pekik Salma sambil terus memukul bahu Roni. Roni pasrah menerima. Karena baginya, ini tidak berasa sama sekali. Diam. Roni menghentikan kebrutalan Salma. Pilih mana? Salma mencoba mengendalikan emosinya. Iya makan. Tukas Salma. Kamu, saya makan. Roni, cok mesum. Teriak Salma dengan segera Roni membekap mulut Salma. Diam, jangan teriak. Nanti dikira saya apa-apain kamu, tegur Roni. Sontak Salma melepas tangan Roni yang membekap mulutnya. Biarin, biar semua orang tahu jika Bupati ini mesum, seloroh Salma. Mesum sama istri sendiri gak masalah kan? Tanya Roni santai sambil kembali ke tempat duduk. Ron, belum selesai Salma berbicara, Roni sudah menyuapi Salma makanan. Diam dan makan, titah Roni. Salma pun menurut. Dengan kesal, ia mengunyah makanan yang diberikan Roni. Sedang Roni hanya menatap datar ke Salma. Setelah suapan tersebut habis, Roni memberikan suapan lagi. Namun ditolak oleh Salma. Aku bisa sendiri, ucap Salma berusaha merebut sendok Roni. Diam, saya suapin kamu. Enggak, aku bukan bayi. Aku bisa makan sendiri, tolak Salma. Suapin aja Kak Roni, Kak Salma pasti gak akan makan kalau gak disuapin. Pekik seseorang dari balik pintu mulai mengompori. Sontak Salma dan Roni menoleh ke sumber suara.
Lingga, pekik Salma. Lingga terkekeh karena posisinya telah diketahui oleh keduanya. Kamu ngapain di situ? Tanya Salma. Tadi lihat ikan mau kawin, tapi nggak jadi. Soalnya yang ikan perempuan gak mau. Padahal ikan laki-lakinya ganteng. Sayang banget ya. Terang Lingga membuat Salma maupun Roni menatap heran. Di sini kan gak ada ikan, sahut Roni. Ada Kak Roni, tapi ikannya udah pergi. Udah ya, kalian lanjut aja, aku pergi dulu. Ucap Lingga berusaha mencari alasan. Sebelum pergi, Lingga berucap, lain kali kalau Kak Roni mau makan Kak Salma di kamar aja, jangan di sini. Banyak yang jomblo soalnya. Dengan cepat, Lingga berlari sebelum kena semprot Salma. Lingga, pekik Salma yang tahu maksud tersebut. Shh, diam, makan. Titah Roni sambil memasukkan makanan ke dalam mulut Salma. Dengan kesal, Salma pun menerimanya. Hahaha, aku bahagia banget. Ucap Lingga yang baru turun dari lantai 2. Membuat semua keluarga yang berkumpul menatap heran. Ling, kamu kenapa? Tanya Rizka yang heran. Hehehe, gak apa-apa Kak Rizka. Aku seneng aja ngeliat Kak Salma sama Kak Roni. Ucap Lingga dengan wajah bahagia. Oh iya, mereka kemana ya? Tanya Vina yang baru sadar. Tenang Kak Vina, mereka berdua lagi di atas. Biasa, namanya juga pengantin baru. Pengennya berdua terus. Ucap Lingga membuat keluarga yang lain tersenyum. Om Indra sih berharap semoga keduanya bisa saling menerima. Meski pernikahan ini terpaksa, tetapi Om berharap pernikahan mereka langgeng sampai maut yang memisahkan. Sahut Om Indra. Betul Mas, aku pun berharap seperti itu. Aku yakin mereka akan segera jatuh cinta dengan sendirinya. Timpal Om Usman. Kalau kata pepatah bahasa Jawa, Witing tresno jalaran soko kulino. Artinya, munculnya cinta karena terbiasa. Cepat atau lambat, mereka akan saling mencintai tanpa diminta. Tante Ima ikut menimpali dan disetujui oleh semuanya.